adik-adik, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kalian sehat semuanya ya. Wah, sudah semangat semuanya untuk memuji Tuhan. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan luar biasa, sebab Tuhan Yesus juga luar biasa. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dulu sebelum memuji nama Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapak yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami 1 minggu lamanya, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami akan membalas kasih-Mu dengan kami memuji-muji nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau akan memimpin kami dari awal hingga akhirnya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jadi kita akan belajar tentang 10 perintah Allah hari ini. 10 perintah Allah itu adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Apa saja 10 perintah Allah? Yuk kita belajar sama-sama. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita harus hormat kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus adalah yang terutama dalam hidup kita. Dia harus dihormati. Yuk kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Yesuslah yang terutama. Amin. Haleluya. Yuk kita pakai tangannya untuk memuji Tuhan. Tepuk tangannya. Kau taat
mencintai Tuhan Yesus yang baik. Tuhan telah memilih kita sebagai anak-anaknya. Wah, bahagia sekali kita memanggil dia Bapa. Wah, dekat sekali. Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Yuk kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami jadi kesayangan-Mu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau telah menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau meninggalmu, berjalan serta-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Haleluya. Kau telah memilihku. Terima kasih Tuhan, menyebutku kesayangan-Mu. Kau telah menjadikanku, amin, sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, menjadikanku kesayangan-Mu. Terima kasih Yesus, kami menjadi anak-Mu, memanggil-Mu Bapa yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan Yesus dekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dengan firman-Mu sebentar yang akan kami dengar, Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, Shalom. Jumpa kembali di hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Puji nama Tuhan. Om Daud sehat. Dan Om Daud juga tetap berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perjanjian. Adik-adik, sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang pernah mengikuti upacara peneguhan pernikahan di gereja? Oh, ada beberapa ya yang ikut dan kalian pernah menyaksikan bagaimana upacara itu terjadi. Adik-adik, apa yang penting di sana? Penting di sana adalah ketika mereka mengucapkan kata ya. Ketika Bapak Pendeta mengatakan, apakah kalian siap menjadi pasangan, baik di dalam suka duka, dan hanya maut yang memisahkan kalian? Mereka akan mengatakan iya. Padahal mereka belum mengetahui bagaimana menjadi pasangan suami istri itu. Adik-adik, janji yang diucapkan oleh mempelai pria dan wanita itu mengikat mereka menjadi pasangan suami istri. Janji dengan manusia aja sudah mengikat. Bagaimana janji dengan Tuhan? Ya, perjanjian Tuhan dengan manusia bagaimana mengikat? Akan lebih mengikat Tuhan juga, bukan? Kata perjanjian itu adalah janji yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak, yaitu Allah dan manusia harus memegang teguh janji itu. Jadi, janji antara kedua belah pihak harus sama-sama memegang teguh janji itu. Dan kita akan belajar ketika bagaimana orang-orang Israel menerima janji itu. Adik-adik, 3 bulan berlalu ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir. Sudah 3 bulan mereka berjalan melewati padang gurun, melalui padang pasir, dan saatnya mereka tiba di suatu pegunungan yang pegunungan Refidim, yang mana Tuhan membuat air keluar air dari batu di pegunungan Refidim, dan kesulitan-kesulitan yang dilalui oleh orang-orang Israel sudah banyak ketika mereka menghadapi air yang pahit. Tuhan kasih air yang manis di Mara. Ketika mereka perlu makanan, Tuhan berikan makanan berupa roti dari surga, yaitu roti mana. Adik-adik, Tuhan itu baik. Tuhan itu pelepas. Tuhan itu pemberi. Ya, saatnya kita mau dengar bagaimana Tuhan itu adalah pemberi hukum. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi
melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Dengan diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Lalu Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah, tertulis di atas 2 loh batu. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Perlakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Setialah pada suami atau istrimu. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya. Sekarang mereka tahu cara menaati Tuhan. Tiga bulan sudah berlalu ketika orang Israel masuk ke sekarang berjumpa dengan pegunungan lebih tinggi dari pegunungan Rafidim, yaitu Gunung Sinai. Haleluya. Orang Israel yang dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, kali ini masuk ke Gunung Sinai dan tiang awan itu berhenti di sana. Dan saatnya kita tahu kalau tiang itu berhenti, saatnya istirahat. Saatnya orang Israel berhenti, mereka berkemah, dan itu dilakukan oleh orang Israel. Mereka bergegas untuk berkemah, mempersiapkan kemahnya, tendanya, dan orang-orang sibuk sana kemari. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa dia tidak ikut dalam kesibukan itu. Dia pergi naik ke Gunung Sinai. Adik-adik, kira-kira setengah tahun yang lalu Musa pernah ada di tempat itu. Untuk apa? Ya,
untuk mengembalakan domba milik mertuanya. Ya, ketika Musa mengembalakan domba milik mertuanya, Musa melihat ada semak yang terbakar, nyala api di semak-semak itu, namun semak-semak itu tidak terbakar hangus. Dan Musa tahu ketika itu Allah ada di sana. Dan Allah itu menyampaikan kepada Musa, menyuruh Musa untuk jadi pemimpin untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, dan waktu itu Tuhan berkata, ketika orang Israel keluar, dia akan beribadah di Gunung Sinai juga. Dan hari itu Musa membawa orang Israel ke Gunung Sinai itu. Dan saat itu juga kita melihat dan kita tahu bahwa Tuhan menggenapi apa yang diucapkannya dahulu. Puji nama Tuhan, adik-adik. Ya, Tuhan itu menggenapi setiap janjinya. Setiap perkataannya ya dan amin. Adik-adik, ketika Musa naik ke sana, ke Gunung Sinai kembali, Allah berkata, dan dia berfirman, menyampaikan berkata-kata kepada Musa, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada keperjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Tuhan memberikan janji itu kepada orang Israel. Wah, mendengar itu, Musa senang. Ya, dia turun, dia mau sampaikan kepada orang Israel di sana, di bawah pegunungan Sinai. Dia kumpulkan orang-orang Israel, tua-tuanya, dan apa yang dikatakan oleh Allah, Musa sampaikan. Dan apa jawabnya orang-orang tua-tua bangsa Israel? Dia katakan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wah, mendengar itu Musa senang juga. Dia kembali lagi ke gunung. Dia sampaikan kepada Tuhan bahwa bangsa Israel, umat Israel bersedia menerima firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan lagi, aku akan ada di gunung ini. Aku akan hadir di gunung ini. Ya, persiapkan dirimu. Aku akan hadir di antara, Tuhan akan hadir di antara awan yang tebal. Ya, dan Tuhan katakan, aku akan berbicara kepada mereka secara langsung. Persiapkan diri kalian. Selama 3 hari. Hari ketiga aku akan ada berbicara kepada mereka. Kuduskan tempat-tempat kalian. Kuduskan kalian semua. Wah, Musa senang sekali. Dia turun lagi ke pegunungan Sinai. Dari pegunungan Sinai turun sampaikan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel senang sekali karena Allah yang sekarang mau berbicara kepada mereka secara langsung. Ibu-ibu mencuci bajunya. Ibu-ibu membersihkan apa yang ada, yang mentahirkan semua perabotan baju, semua apa yang diperlukan. Sementara bapak-bapak, orang-orang muda, mereka mencari kayu dan memasang patok perbatasan antara gunung Sinai dengan perkemahan itu. Supaya apa? Karena kalau Allah hadir, Allah yang Maha Suci hadir, tanah di mana Allah ada, tidak ada boleh seorang pun yang boleh naik. Bahkan binatang pun tidak. Ya, karena Tuhan sendiri bilang, kuduskan itu. Ya, tidak boleh ada yang melewatinya. Karena apa? Karena kalau ada yang melewatinya, mencoba melewatinya, maka baik itu manusia ataupun hewan akan mati. Adik-adik, Tuhan mau berkata kepada umat secara langsung kali ini. Hari yang ditunggu sampailah. Hari ketiga di Gunung Sinai,
kelihatan awan tebal menyelimuti gunung itu. Dan bunyi gemuruh menggelegar di mana-mana. Orang Israel bunyikan trompet, sangkakala. Kala itu orang-orang Israel di sana begitu menjadi ketakutan. Saatnya Musa naik ke gunung dan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, kepada semua orang Israel di sana, dia menyampaikan hukum Tuhan, 10 hukum. Dia katakan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kuduskanlah hari Sabat. Ya, hormatilah ibu bapamu. Sampai 10 hukum disampaikan Tuhan. Namun apa yang yang didapati oleh orang Israel, diterima oleh orang Israel. Orang Israel itu dia tidak mau dengar. Oh Tuhan, begitu menyakitkan, sepertinya nggak sanggup mendengar suara Tuhan. Makanya dia bilang kepada Musa, baik Musa saja deh yang mendengarkan. Baik aku mendengarkan dari Musa saja. Ya, tapi Musa menjelaskan kepada orang Israel, Tuhan itu mau dekat dengan kalian. Haleluya. Mengenai cerita ini, adik-adik, kita diingatkan kembali. Tuhan yang sama, yang dahulu menyampaikan firman itu kepada Musa, kepada orang Israel, Tuhan yang sama itu juga yang saat ini kita sembah. Yang saat ini kalian dengarkan firman-Nya. Kalau kalian membaca firman Tuhan, itulah firman yang disampaikan Allah pada waktu itu. Dan kita tahu, Allah yang sama itu adalah Allah yang mau mendengarkan suara kita. Baiklah kita semua mendengarkan suara Tuhan. Menerima janji itu. Kalau Allah sudah berjanji, maukah kita berjanji untuk setia kepada Tuhan? Maukah kita ikut Tuhan senantiasa? Janji kita kepada Tuhan. Seperti pasangan pengantin itu, mereka berjanji satu dengan yang lain. Walaupun belum tahu ke depannya seperti apa. Tetapi kalau kita berjanji kepada Tuhan dan menerima janji Tuhan, percayalah bahwa janji Tuhan itu akan selalu menghidupi kita, akan selalu menguatkan kita, dan akan selalu menolong kita. Haleluya. Adik-adik, pegang terus janji Tuhan. Ya, karena kalau orang yang berpegang pada janji Tuhan, itu seperti seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Setiap musim pasti berbuah. Haleluya. Adik-adik mau berbuah? Adik-adik mau diberkati Tuhan? Dengan firman Tuhan. Pegang janjinya ya. Di nama Tuhan. Adik-adik, mari kita akan hafalkan super ayat kita pada pagi hari ini. Supaya ayat kita ambil dari Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, kita ulangi lagi bersama-sama. Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Ya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Haleluya. Adik-adik yang pintar pasti cepat menghafalkannya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan daripada kisah ini kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa perjanjian Allah dengan manusia itu mengikat kami. Dan apa yang dijanjikan Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Allahnya Musa adalah Allah kami juga. Haleluya. Allah yang dahulu adalah Allah yang kini, Allah yang sama.
yang memberikan janji-janji yang pasti bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Om Daud mau ngasih password untuk kalian bagikan kepada bunda-bunda kelas kalian. Passwordnya adalah janji nih ye. Oke, ya, passwordnya janji nih ye. Oke, siap ya. Kalian boleh kirimkan password ini kepada bunda kelas dan kalian akan mendapatkan tugas-tugas untuk kalian kerjakan pada minggu pagi ini. Di nama Tuhan, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Turning lives around, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, I worship you.